sore. Nah, dengan ada saya dapat cerita dari kelas database administration. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal UTS. Dan di sini ada pembagiannya. Yang pertama ada arsitektur Oracle database. Yang kedua ada database instant. Yang ketiga ada listener atau konektivitas. Yang terakhir ada multi-tenant database. Nah, yang pertama ada arsitektur Oracle database. Pada gambar di atas, ini menjelaskan 3 konfigurasi dari basis data Oracle. Yang A ini adalah single instant database, yang dimana konfigurasi ini yang paling sederhana, dimana satu instance basis data dijalankan pada satu server mesin. Instant adalah sekumpulan proses dan memori yang mengelola basis data tersebut, dan hanya ada satu instance yang terhubung ke satu basis data. Arsitektur ini cocok untuk aplikasi yang tidak membutuhkan skalibilitas tinggi atau toleransi kegagalan. Yang kedua adalah yang B ini adalah multiple single instant database on the same server machine. Di sini satu server mesin menjalankan beberapa instansi basis data. Masing-masing instansi dikelola secara independen dan terhubung ke basis data dalam satu server fisik, memungkinkan pengguna sumber daya yang lebih efisien tanpa memerlukan server tambahan. Namun setiap instansi harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya server seperti CPU dan memori. Yang ketiga ada Oracle RAC atau Real Application Cluster Database Configuration. Ini adalah konfigurasi yang lebih canggih dan dirancang untuk meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan sistem. Dalam Oracle RAC ini, beberapa server mesin yang berbeda menjalankan instance yang terhubung ke basis data yang sama. Artinya jika salah satu mengalami kegagalan, maka instance di server ini masih bisa mengakses basis data yang sama. Dan yang kedua, ini ada database instant. Pada gambar yang ini memperlihatkan struktur instan dari sebuah instance basis data yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu sistem global area dan background process. Yang pertama ada sistem global area di sini. Yang kedua adalah atau sistem global area adalah area yang dialokasikan untuk instance basis data yang bertanggung jawab untuk menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan basis data. Bagian-bagian utama dari SQL adalah share pool atau menyimpan informasi yang sering diakses seperti penyimpanan SQL yang telah dikomplikasi dan metadata basis data untuk mempercepat eksekusi query. Yang kedua ada database buffer cache, menyimpan salinan data dari basis data yang sering diakses oleh pengguna sebelum ditulis kembali ke disk. Yang ketiga ada redo log buffer, yaitu menyimpan informasi tentang transaksi yang dimodifikasi sebelum transaksi tersebut di-commit atau di-rollback. Yang keempat ada large pool, Java pool, dan stream pool. Ini masing-masing berfungsi untuk mengelola tugas-tugas khusus seperti parallelisme, komputasi Java, dan manajemen aliran data. Selanjutnya ada background process. Di sini background process adalah instance basis data yang memiliki berbagai proses latar belakang yang memastikan sistem berjalan dengan lancar. Proses-proses ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu proses wajib. Proses wajib ini termasuk proses seperti DBWN, DWWN atau database writer, yaitu menulis data yang dimodifikasi dari database buffer cache basis data. Yang kedua ada CKPT atau checkpoint process, bertanggung jawab mencatat prosesi terbaru dari transaksi yang disimpan basis data. Terus yang ketiga ada
LGWR atau log writer, yaitu untuk menulis informasi dari redo log buffer ke local disk, ke log disk. Terus yang keempat ada CMON atau System Monitor yang melakukan pemulihan otomatis setelah instance basis data gagal. Yang terakhir ada PMON, yaitu Process Monitor, memantau dan memberikan sumber daya yang digunakan oleh proses yang gagal. Terus ada lagi proses opsional. Ini proses opsional itu termasuk proses seperti ANRCN, ARCN atau Archive Process yang digunakan untuk mengelola backup dan pencantuman arsip redolog untuk menjaga ketersediaan data historis. Terus dan ini masih banyak lagi yang wajib dan opsional. Kayak yang wajib itu misalnya ada RECO, ada RGO, LREG, terus dan lain-lain. Dan yang opsional juga sama, dan lain-lain juga. Nah, kita masuk ke listener. Gimana listener ini nomornya menjelaskan cara kerja koneksi antar mesin klien dan mesin dan server basis data dalam dalam konteks basis data multi tenant yang menggunakan CDB atau Container Database dan PDB Pluggable Database. Di sini client machine atau mesin klien. Mesin klien menjalankan aplikasi yang membutuhkan akses ke basis data. Ketika aplikasi klien ingin terhubung ke basis data tertentu, misalnya sebuah pluggable database ini, dia mengirim paket ke lokal listener di server basis data melalui Oracle-Net. Oracle-Net bertindak sebagai penghubung komunikasi antar klien dan server basis data. Terus ada database server, yang mana database server ini di server, lokal listener menerima paket koneksi dari klien dan meneruskan ke database instan yang sesuai. Di dalam instan ini terdapat dua area utama, yaitu ada PGA atau program global area dan SGA, Global System Global Area. Dan selanjutnya ada GDB atau Container Database. Oracle mendukung arsitektur multi-tenant di mana satu JDB dapat berisi beberapa PDB. JDB mengelola semua PDB yang terhubung di dalamnya, di mana setiap PDB adalah basis data memori mandiri yang dapat diakses secara individual oleh aplikasi klien. Dalam skenario ini, kalian dapat mengakses PDB 1 tanpa mempengaruhi basis data lainnya yang berada dalam JDB yang sama, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan banyak basis data yang dalam satu platform. Dan yang terakhir ada multi-tenant. Multi-tenant ini digunakan dalam Oracle Database. Pada dasarnya, arsitektur ini mengirimkan satu kontainer database atau CDB untuk mengelola beberapa programmable database atau PDB. Setiap PDB adalah database mandiri yang dapat dihubungkan ke satu CDB. Tetapi mereka berbagi sumber daya fisik yang sama seperti memori dan prosesor. Yang pertama ada container database yang di atas ini. CDB adalah struktur utama yang mencakup seluruh database di dalamnya terdapat satu atau lebih CDB yang diolah diisolasi satu sama lain. CDB ini dapat digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan beberapa PDB secara bersamaan dengan hanya menggunakan satu instance database fisik satu set per proses background dapat memori yang dialokasikan untuk instance Oracle database. Terus CDB ini memungkinkan arsitektur database yang lebih efisien dan konsolidasi dengan mendukung banyak PDB tanpa perlu membuat instance terpisah untuk masing-masing. Yang kedua, yang selanjutnya di bawahnya ini ada root container atau CDB root. Root container adalah inti dari CDB yang menyimpan metadata dan data yang diperlukan untuk mengelola seluruh kontainer dan pluggable database. CDB root ini mencakup berbagai komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan database, seperti pengaturan administrasi,
pengelola sumber daya, serta informasi umum yang bisa diakses oleh PDB lain. Ada yang di bawah sini ada sheet PDB. Sheet PDB ini adalah database template yang bersifat read only, tidak dapat diubah. Dan sheet PDB ini digunakan untuk digunakan oleh administrator database sebagai dasar untuk membuat PDB baru. Setelah membuat PDB baru, Oracle menyalin seluruh struktur dari sheet PDB ini ke PDB baru yang diinginkan. Dengan memiliki sheet PDB, proses pembuatan PDB menjadi lebih cepat dan efisien karena tidak perlu membuat database dari awal setiap kali. Dan sheet PDB ini tidak digunakan untuk menyimpan data aplikasi, tetapi hanya untuk memberikan template yang berisi konfigurasi dasar untuk database baru. Dan selanjutnya ada Pluggable Database atau PDB. PDB adalah database mandiri yang dijalankan di dalam CDB. Pada gambar terdapat dua contoh PDB, yaitu Sales PDB Sales atau HR PDB atau HR. Setiap PDB memiliki data file dan datanya masing sendiri. Data ini terisolisasi dari PDB lain meskipun mereka berbagi instansi CDB yang sama. PDB dapat mewakilkan aplikasi yang berbeda dalam satu organisasi. Misalnya, Sales PDB ini digunakan untuk mengalokasikan aplikasi penjualan. Sedangkan HR PDB ini dapat digunakan untuk mengolah data sumber daya manusia. Dan PDB memiliki kemampuan untuk dimigrasi atau unplug dari satu CDB ke CDB lain tanpa harus mematikan seluruh sistem, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi dalam manajemen database. Dan selanjutnya ada penggunaan dan keuntungan hasil penelitian. Yang pertama ada efisiensi sumber daya. Karena beberapa CDB berbagi instansi CDB, penggunaan memori dan proses menjadi lebih efisien dibandingkan menjalankan beberapa database secara terpisah. Yang kedua ada isolasi data. Setiap PDB memiliki isolasi penuh dengan yang lain, sehingga data dalam satu PDB tidak dapat diakses langsung oleh PDB lain tanpa izin yang eksplisit. Yang ketiga ada manajemen yang lebih efisien atau mudah. Dengan hanya mengelola satu CDB, administrator dapat mengelola beberapa PDB secara lebih mudah, termasuk melakukan backup, recovery, atau upgrade secara lebih terpusat. Yang terakhir adalah konsolidasi. Organisasi dapat mengkonsolidasikan berbagai aplikasi dan database yang berbeda ke dalam satu platform, mengurangi kebutuhan untuk manajemen database yang berlebihan. Dan ini ilustrasi penggunaan PDB untuk penjualan sales penjualan atau sales PDB. Mungkin menyimpan informasi transaksi penjualan, detail pelanggan, produk, dan laporan lainnya, laporan penjualan. PDB ini dapat diakses oleh tim penjualan atau aplikasi terkait penjualan. Terus yang selanjutnya ada PDB untuk sumber daya manusia atau HR ini. Yang di kanan ini mungkin berisi data karyawan, penggajian, riwayat kerja, dan informasi terkait kepegawaian lainnya yang hanya relevan untuk departemen HR. Walaupun keduanya berada di dalam satu CDB, aplikasi yang mengakses PDB tersebut dapat terrealisasi satu sama lain, menjaga privasi dan keamanan data. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.